Hai guys, ketemu lagi dengan Papa Aditya di Kisah Keluarga Aditya pada segmen Papa Lab yang kedua. Kisah Keluarga Aditya. Don't forget comment, like, and subscribe. Belakangan ini banyak orang yang mengajukan sebuah pertanyaan kepada saya. Pertanyaan itu baik dari teman-teman saya di kalangan medis maupun di kalangan non-medis. Pertanyaan itu adalah, kenapa sih rapid test COVID itu tidak akurat? Atau sering juga, kenapa ya rapid test itu sering salah? Yang salah itu selalu laki-laki ya. Oleh karena itu, saya mengangkat pertanyaan tersebut menjadi topik Papa Lab kali ini. Sebelum saya mulai, jangan lupa klik tombol like and subscribe agar channel ini terus berkembang. Share video ini agar infonya dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pemeriksaan rapid test untuk SARS-CoV-2 terdapat dua jenis. Yang pertama adalah rapid test untuk mendeteksi antigen dari SARS-CoV-2 dan yang kedua adalah rapid test untuk mendeteksi antibodi terhadap SARS-CoV-2. Rapid test antibodi inilah yang lebih banyak digunakan di beberapa pusat kesehatan. Karena lebih banyak digunakan, maka pembahasan rapid test pada video ini kita fokuskan pada rapid test antibodi. Rapid test antibodi mendeteksi antibodi terhadap SARS-CoV-2 dalam dua bentuk, yaitu imunoglobulin M atau IgM dan imunoglobulin G atau IgG, di mana IgM lebih dulu muncul daripada IgG. Kelebihan rapid test antibodi ini yaitu lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dibandingkan pemeriksaan PCR yang notabene sebagai pemeriksaan konfirmasi COVID-19. Di balik kelebihannya, rapid test tentu memiliki kelemahan. Ya, rapid test digembor-gemborkan sering tidak akurat. Misal, hasil rapid test yang positif namun PCR-nya negatif, atau kebalikannya, hasil rapid test negatif namun PCR-nya positif. Lalu mengapa ya rapid test antibodi ini tidak akurat? Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi akurasi pemeriksaan rapid test ini. Yang pertama adalah faktor dari alat pemeriksaan. Yang kedua adalah faktor dari proses pemeriksaan. Yang ketiga adalah faktor dari individu. Langsung aja ya kita bahas faktor dari alat pemeriksaan. Rapid test memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. Ya, rapid test yang biasa kita pakai digunakan untuk mendeteksi antibodi. Pemeriksaan deteksi antibodi memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah dalam mendeteksi virus dibandingkan pemeriksaan yang lain. Dalam video saya sebelumnya telah dibahas urutan tingkat kepercayaan pemeriksaan untuk mendeteksi sebuah virus. Langsung aja ya, klik link di atas untuk melihat video tersebut. Selain tingkat kepercayaan yang rendah, jenis metode deteksi antibodi yang digunakan juga berpengaruh terhadap akurasi hasil pemeriksaan. Rapid test menggunakan jenis metode immunochromatografi atau lateral flow immunoassay yang kurang begitu akurat dibandingkan pemeriksaan antibodi yang lain seperti ELISA atau CMIA yang menggunakan mesin analyzer. Penentuan merek rapid test yang dipakai juga mempengaruhi tingkat akurasinya. Di Indonesia banyak sekali kita temukan berbagai merek rapid test antibodi yang dikeluarkan oleh berbagai macam pabrikan. Pemilihan rapid test antibodi ini tentu saja mempengaruhi akurasi hasilnya. Alat yang diproduksi oleh X tentu saja akurasinya berbeda dengan Y. Pemerintah telah mengeluarkan rekomendasi rapid test yang bisa digunakan untuk mendeteksi antibodi SARS-CoV-2. Saran dari saya, pakailah alat tes yang telah direkomendasikan tersebut, meskipun penelitian uji diagnostik yang independen masih sangat diperlukan untuk menilai akurasi alat-alat tersebut. Yang kedua adalah faktor dari proses pemeriksaan. Kita juga harus memperhatikan bagaimana proses pemeriksaan laboratorium tersebut dilakukan. Kesalahan terhadap salah satu tahap pemeriksaan laboratorium tentu saja berpengaruh terhadap akurasi hasil pemeriksaan. Contoh yang perlu diperhatikan pada pemeriksaan rapid test antibodi SARS-CoV-2 seperti sampel apa sih yang kita pakai? Apakah darah vena, darah kapiler, serum ataukah plasma,
Kemudian, sudah tepatkah preparasi sampelnya? Perlukah sentrifugasi? Sudah tepatkah jumlah sampel yang kita pakai? Sudah tepatkah jumlah buffer yang perlu ditambah? Sudah tepatkah kapan kita membaca hasilnya? Dan masih banyak yang lain. Jika Anda tidak melakukan sesuai prosedur yang direkomendasikan, tentu saja akan berpengaruh terhadap akurasi hasil pemeriksaan. Saran saya, jika Anda menggunakan rapid test, jangan lupa ya membaca petunjuk penggunaan yang ada pada setiap paket rapid test. Ikutilah langkah yang telah disarankan dalam petunjuk penggunaan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga adalah faktor dari individu. Faktor ini kita pikirkan setelah memastikan tidak ada kesalahan yang terjadi pada faktor proses pemeriksaan. Dalam faktor ini, yang menyebabkan hasil negatif palsu pada rapid test antibodi seperti belum terbentuknya antibodi. Hal ini disebabkan jika kita melakukan pemeriksaan yang terlalu dini. Masih diperlukan penelitian untuk mengetahui secara tepat kapan mulai terbentuk antibodi terhadap SARS-CoV-2. Selain itu, hasil negatif palsu dapat terjadi pada individu dengan gangguan pembentukan antibodi, yaitu individu yang imunitasnya menurun seperti penderita kanker, dalam pengobatan kemoterapi, dan sebagainya. Sedangkan penyebab hasil positif palsu seperti infeksi lampau virus corona. Hal ini disebabkan karena kita melakukan pemeriksaan saat individu tersebut sudah dalam masa penyembuhan. Selain itu, hasil positif palsu diakibatkan adanya cross-reaktif antibody. Cross-reaktif antibody adalah hasil positif karena antibodi terhadap virus corona yang lain atau bahkan virus jenis yang lain. Oke guys, itulah faktor-faktor yang menyebabkan mengapa rapid test itu tidak akurat. So, jangan panik ya jika kamu mendapat hasil rapid test yang positif karena masih perlu dikonfirmasi dengan metode PCR. Sebaliknya, jangan senang dulu ya jika hasil rapid test kamu negatif, karena belum tentu juga kamu tidak terinfeksi. Demikian kisah keluarga Aditya pada segmen Papa's Lab kali ini. Komen di bawah ya kalau ada pertanyaan tentang video ini. Sampai jumpa!